Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dan dari Abdullah bin Amr bin As, ya, ini dua-duanya sahabat Nabi ya. Abdullah ini lebih dulu masuk Islam, anaknya, ini bapaknya belakangan. Nah, Amr bin As ini terkenal Pak ahli dalam diplomasi. Waktu masih kafir di Mekah, dia ini yang diutus sama orang-orang kafir Quraisy untuk apa Pak? Negosiasi dengan Raja Najasyi ketika para sahabat Nabi hijrah ke Habasah. Nah, supaya dipulangin tuh orang-orang Mekah ke Mekah oleh Raja Najasyi. Tapi ternyata gagal negonya ya, gagal negonya. Nah, begitu masuk Islam luar biasa ke piawaiannya dalam negosiasi tadi ya. Dan pada zaman Umar beliau termasuk yang punya peran besar menaklukkan Mesir ya. Ini Amr bin As. Jadi kalau masuk Islam duluan anaknya, tapi prestasi insya Allah ya nggak kalah besarnya dengan putranya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ini dari anaknya ya, dari Abdullah. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, qad aflaha man aslama. Ini hampir sama dengan tadi ya Pak. Sungguh beruntung orang yang aslam ya, telah masuk Islam, telah masuk Islam. Wa kana rizquhu, dan ada rezekinya kafafan, cukup tadi Pak, cukup. Rezekinya cukup. Wa qana'a, dan telah qanaah, menjadikannya puas, cukup kepadanya siapa? Allah. Dan Allah telah menjadikan kepadanya puas, bima atahu, dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nanti ada bab khusus Pak, bab tentang qanaah ya. Nanti ada bab keberapa tuh nanti. Nah, tapi di sini sudah bicara masalah qanaah ya. Apa Pak qanaah artinya Pak? Puas. Orang Jawa bilang nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum. Tahu nggak Pak Sekosoyo? Tahu ya? Itu. Nrimo ing pandum itu menerima puas dengan apa yang didapat ya, boleh dibagi sama Allah. Itu namanya qanaah. Nrimo ing pandum. Nah, kata Nabi SAW, sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam. Ini anugerah luar biasa ya. Karena dengan Islam inilah sebagai gerbang utama pertama akan segala kebajikannya akan dihitung, akan direken, akan bernilai. Tidak akan nilainya Pak, walaupun dia banyak baksosnya, banyak pedulinya, banyak ini itunya kebaikan, kalau dia tidak dalam Islam. Nah, jadi ini Islam dulu ya, Islam dulu. Jadi bukan sholat dulu baru Islam, Pak, puasa dulu baru Islam, zakat dulu baru Islam. Enggak, Islam dulu ya, baru sholat, baru zakat, baru sodakoh, baru puasa ya. Wa kana rizku, dan ada rezekinya cukup. Nah, cukup dulu juga relatif ya Pak. Cukup itu relatif. Ada orang yang cukup dengan rezeki yang sedikit, tapi juga ada yang kurang dengan rezeki yang banyak. Nah, makanya di sini perlu ada sifat qanaah tadi gitu. Jadi dikasih rezeki yang cukup, wa qana'ahullahu bima atahu. Dikasih rezeki cukup dan Allah memberikan dia rasa puas dengan apa? Pemberian dari Allah tadi, nerimo ing pandum tadi. Jadi seberapapun yang Allah berikan kepadanya dia rasa puas. Nah tadi. Nah kalau udah puas Pak, jangankan diberi banyaknya, sedikit pun sedikit sebenarnya dia puas, ya puas, dan dia bersyukur. Apalagi dikasih banyak. Nah seperti itu. Karena orang Islam itu tadi bukan juga orang yang anti kaya kan Pak? Orang Islam anti kaya nggak sih Pak? Ya enggak ya kan, masa anti kaya? Nggak boleh kita anti kaya, nggak boleh kan? Karena dengan kaya kita juga akan bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, karena ada orang bisa masuk surga dengan kekayaannya, ya kan? Itu. Tapi juga ada orang yang masuk surga dengan kemiskinannya, ya. Nanti mungkin ada di sini ya. Nanti hadis berapa itu? Kalau waktunya cukup ntar ya. Nah, jadi qanaah ini ya. Nah, ini kita minta. Jadi rasa
puas terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Qanaah ya. Apa tadi Bang namanya qanaah? Puas, cukup dengan pemberian Allah. Jadi nanti ada bab khusus bab qanaah. Nah, qanaah. Puas. Jadi diberi sedikit cukup, puas, dibeli banyak apalagi ya kan, itu puas lagi. Untuk qanaah ini termasuk salah satu kekayaan hati yang harus kita miliki, harus ya, biar kita mudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang itu kalau dibawanya kurang dan kurang terus ya, itu golibnya manusia. Kata Nabi, anak Adam itu kalau memiliki selembah emas ingin minta 2 lembah. Sifat tadi. Tapi kalau kita punya qanaah, insya Allah tadi ya, nah akan berhenti tadi sifat rakusnya kalau sudah disumpel dengan tanah mulutnya gitu kan. Baru jadi ini beruntung ya Pak, beruntung buat orang yang udah Islam, diberi rezeki yang cukup dan memiliki jiwa qanaah, luar biasa ini. Jadi secara akidah udah lurus, rezeki cukup, kemudian suasana hati sudah mapan ya. Dan ini nggak mungkin sifat qanaah itu lahir begitu saja tanpa iman yang kuat.